Salam saudara. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah pada saat ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami menaikkan puji dan syukur atas anugerah-Mu ya Tuhan. Pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, Kau senantiasa nyatakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk menuntun langkah hidup kami. Rabi, para imam yang akan melayani, curahkan Roh Kudus double porsi. Perintahkan para malaikat-Mu untuk berkemah di sekeliling kami, bahkan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya ibadah ini di dalam tangan Tuhan. Nama-Mu diagungkan, dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Sungguh besar setia-Mu. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, yang dari sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
keagungan, kejayaan bagi Bapa yang di surga. Pada saat ini kami mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menerima penyertaan kuasa-Mu Tuhan, untuk menerima penyertaan dan perlindungan-Mu, untuk menerima kuasa kasih-Mu yang melingkupi hidup kami, untuk menerima kuasa Roh Kudus yang memimpin langkah hidup kami. Senantiasa kuasa darah-Mu menjadi sumber kekuatan kami. Berbicara Engkau melalui hamba-Mu. Kami siap Engkau didik, kami siap Engkau teguhkan iman kami. Engkau bawa kami untuk semakin dekat kepadamu. Bapa dalam surga, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan pada saat ini, tiket masuk kerajaan surga. Jadi tiket masuk surga itu ada. Saudara rindu masuk surga? Ada tiketnya. Saudara mau tiket masuk surga? Saudara ingin memiliki tiket masuk surga? Dengarkan firman Tuhan secara runtut sampai selesai. Saudara akan mendapatkan tiket itu. Kalau saudara masih di bumi ini, kuasa itu juga akan menyertai saudara. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai yang kelima. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin, saudara. Sebelum alam semesta ada, sebelum umat manusia ada, firman pribadi Tuhan yang Maha Esa itu sudah ada terlebih dahulu. Amin. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa Indonesia memiliki Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa itu akan menolong, memberkati, mempermuliakan Indonesia, termasuk kita ini. Haleluya. Kita akan baca ayat 11 dan 12. Ayat yang ke-11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima kuasa, diberinya kuasa supaya menjadikan anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi firman itu telah menjadi manusia. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya menolak, tidak mau menerimanya. Ayat 12 menegaskan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang menerima firman menjadi manusia, yang percaya di dalam namanya. Nama firman yang menjadi manusia adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Yesus Kristus itu adalah firman yang menjadi manusia. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Begitu besar kasih Allah akan umat manusia,
yang telah dibentuk sesuai dengan gambar teladan Allah. Tetapi sejak manusia jatuh dalam dosa, gambar teladan Allah telah rusak. Untuk memulihkan kembali gambar itu, dia turun menjadi manusia. Yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 dan 14. Begini bunyi firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi sejak kita percaya, dimeterai menjadi anak-anak Allah. Ya, ayat 14, ayat yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ya, jadi firman ini jelas sekali. Ketika kita percaya di dalam nama Yesus, kita dimeterai untuk menjadi anak-anak Allah. Sekarang hal yang ketiga ini, ayat 14, Roh Kudus itu merupakan jaminan. Roh Kudus itu yang menjamin untuk kita memperoleh seluruhnya, yaitu yang pertama, penebusan. Kita mendapatkan penebusan, ditebus. 2 Korintus pasal 5 ayat 21, Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa untuk membenarkan kita. Di saat Dia digantung di kayu salib, seperti Yesaya pasal 53 dari ayat 1 sampai 12, khususnya ayat yang ketiga, ayat 4. Ayat 3 katakan, Dia sudah tidak rupa manusia lagi di saat Dia digantung di kayu salib, disalibkan. Dia menanggung seluruh penderitaan umat manusia. Yesus Kristus memikul dosa-dosa kita, kesengsaraan kita umat manusia, dipikulnya di Bukit Golgota. Sekarang di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 dan 20. Begini bunyi firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita telah dibeli, harganya tunai, kontan dibayar, tidak diangsur, tapi kontan dengan kematian Yesus Kristus di Bukit Golgota. Di Bukit Golgota Dia menanggung dosa kita, memikul kita, menebus kita dari segala dosa-dosa. Sebab itu muliakanlah Dia dengan tubuhmu. Selagi kita masih hidup dalam tubuh ini, muliakan Dia, tinggikan Dia. Setelah itu 2 Korintus pasal 5 ayat 17, saya bacakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi orang-orang yang ada di dalam Kristus itu menjadi ciptaan baru. Jadi manusia baru di dalam Kristus. Haleluya. Manusia baru itu tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Bagaimana sekarang keadaan manusia baru yang sudah ditebus? Ini dalam pimpinan
Roh Kudus yang menjamin, saudara. Silakan. Ayat 17 mulai. Efesus pasal 4 ayat yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Pertama, jangan memiliki pikiran yang sia-sia seperti dulu sebelum mengenal Allah. Sekarang harus pikirannya itu pikiran yang mulia, memikirkan kerajaan surga, memikirkan dan memuliakan nama Tuhan, dan pertimbangannya dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup bersekutu dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi jangan sampai hidup lagi dalam kegelapan. Sekarang berubah cara berpikir. Jangan sampai pengertian-pengertian yang gelap seperti dulu muncul lagi. Itu menjauhkan kita dari Allah. Bersekutu dengan Allah akhirnya jauh. Kalau pikirannya itu gelap, itu membuat pikiran kita ini memikirkan hal-hal yang tidak baik. Kalau terus berpikir yang tidak benar, dan pengertiannya itu harus pengertian dituntun dalam kebenaran firman. Kalau orang-orang yang katakan hidup baru tetapi masih pengertiannya dalam gelap, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi kalau pengertiannya gelap, pikirannya gelap, perasaannya itu tumpul, tidak peka untuk mendengarkan suara Tuhan, tidak jelas dalam penglihatan, perasaannya tidak bisa merasakan. Jadi kalau merasa sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, pengertiannya jangan gelap. Itu menjauhkan diri dari persekutuan dengan Allah. Jadi ayat 18 ini harus saudara perhatikan baik-baik supaya perasaan orang yang hidup katakan sudah ditebus itu menjadi manusia baru jangan sampai berubah. Berubahnya bagaimana? Bilangnya sudah dalam terang tapi kok pikirannya gelap. Pikirannya, pengertiannya gelap. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ini merugikan diri sendiri. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Sudah cemar, dikerjakan dengan serakah. Itu karena pikirannya gelap, pengertiannya gelap. Ya, kita diangkat sekarang, diajak, dibimbing ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Belajar mengenal Kristus. Ya, terus? Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi kehidupan yang lama itu jangan diulang lagi. Karena kehidupan yang lama itu nantinya menemui
supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Dalam roh, pikiran jiwa kita dibaharui. Kalau sudah dibaharui dalam roh dan pikiran, nantinya akan diberikan pakaian dalam roh itu. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Terus, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. jadi dibuang dusta. Kehidupan dalam kegelapan itu dibuang dusta. Apabila kamu menjadi marah, Janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam, sebelum padam amarahmu. dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau orang marah, jangan sampai matahari terbenam. Artinya jangan sampai menyimpan perasaan gerak itu sampai pikirannya itu gelap, perasaannya gelap, kehilangan kasih. Berarti kalau marah itu, saudara, berarti marah boleh, silakan marah, tetapi jangan sampai matahari terbenam. Artinya matahari terbenam itu, matahari itu berbicara kasih Allah Bapa. Kalau kamu marah, marahnya itu karena perasaanmu tersinggung atau karena kebenaran firman diinjak-injak. Kalau karena kebenaran firman Allah diinjak-injak, saudaranya marahnya itu ada lingkup kasih. Kasih mendidik, memberi kesempatan orang berdosa itu berbalik kepada Tuhan. Itu artinya kalau kita ini marah, jangan sampai matahari terbenam. Kalau matahari terbenam, di sana muncullah rembulan. Rembulan yang berdarah itu berbicara korban Kristus. Artinya kalau kamu sadar marah itu berdosa, cepat-cepat berdamai, minta ampun kepada Kristus. Amin. Nah, kalau orang itu marah tidak mau mengampuni, dendam, itu setan ambil kesempatan di dalam hatimu, menggerogoti tubuh jiwa rohmu, dan kelak kalau tidak mau berdamai, mati masuk neraka. Karena apa? Dikuasai setan. Kalau berdamai, hidupnya dikuasai Roh Kudus. Ayat 28, Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, kalau dulu mencuri, sekarang berhenti, jangan mencuri lagi, tetapi bekerja keras supaya bisa membantu orang yang berkekurangan. Ini namanya orang yang hidup baru dalam Kristus, menjadi ciptaan baru. Yang tadinya suka berdusta, sekarang jujur. Yang tadinya suka mencuri, sekarang sudah tidak mencuri lagi, tetapi bekerja keras supaya di saat ada orang berkekurangan bisa membantu. Ini manusia baru. Terus, Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. akhirnya orang yang hidup dalam baru itu, perkataan yang tadi kotor, jorok, sekarang berkata yang benar, supaya orang yang mendengarkan mendapatkan kasih karunia. Berarti orang yang hidup menjadi ciptaan baru itu menjadi saksi Kristus. Rasul Paulus katakan, hendaklah kamu itu menjadi surat terbuka. Surat terbuka itu bisa dibaca orang lain. Itu pola hidupnya. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan firman dalam hidupnya. Ayat 30,
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi Roh Kudus itu memimpin kita untuk kita melakukan kebenaran, menuntun kita untuk kita bisa berdoa, mengucap syukur dan sebagainya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Jadi ramah. Jadi orang jangan seperti patung. Kalau lewat ada orang di sekitar jalan itu, permisi Bapak, permisi Ibu, dan sebagainya, ramah, saling menyapa, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, jadi kalau ada yang tersinggung, mungkin perkataan, perbuatan, kalau orang itu minta ampun, secepatnya diampuni. Saling mengampuni itu ciri-ciri orang yang menjadi ciptaan baru. Lantas Kolose pasal 3 12 sampai 17 ini supaya lengkap ayat-ayat ini. Kolose 3 12 mulai sampai 17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kenakanlah belas kasihan. Ada belas kasihan, ada kemurahan, ada kerendahan hati, ada kelemah lembutan, dan kesabaran. Itu orang ciptaan baru ini. Terus, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ini firman, saudara. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kasih senantiasa menyertai kita. Kasih itu sebagai pengikat, mempersatukan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, ini ciri-ciri orang ciptaan baru. Ya, ciri-ciri orang yang menjadi ciptaan baru itu luar biasa. Penyertaan Allah ada dalam hidupnya. Sekarang kalau sudah menjadi ciptaan baru, bagian B tadi Efesus pasal 14, menjadi milik Allah, diberi kuasa. Markus pasal 16 15 sampai 20, diberi kuasa. Markus pasal 16 ayat yang 15 sampai yang ke-20. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Milik Allah sendiri, diberi tugas untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini firman kebenaran. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan, akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara
dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Sebagai milik Allah, diberi kuasa untuk memberitakan Injil, diberi kuasa untuk memberikan kuasa Injil itu. Karena di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. ya, Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. amin. Injil ini adalah kekuatan Allah. Kalau dalam pola tabernakel, kekuatan Allah itu tercurah di mezbah kurban bakaran. Kekuatan itu lewat penebusan, lepas ditebus di situ, dibersihkan umat manusia itu dari dosa-dosanya. Kalau zaman Torah, untuk mendapatkan pendamaian itu harus memotong lembu untuk korban pendamaian, untuk korban penebus dosa, penebus salah. Kambing domba harus dikorbankan. Tetapi semuanya itu telah digenakan dengan pengorbanan Yesus Kristus di Bukit Golgota. Dengan kematian Yesus Kristus di Bukit Golgota, darahnya menebus dosa umat manusia. Darahnya dan kuasa kebangkitannya menganugerahkan kekuatan bagi manusia yang menerima berita Injil. Injil itulah kekuatan Allah, memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Injil itu memimpin umat manusia kepada iman, mendalami kebenaran firman. Orang benar itu akan hidup oleh iman. Sekarang iman saudara kemana? Kalau iman saudara-saudara tambatkan, Tuhan menyertai aku, maka penyertaan Tuhan itu akan terjadi atas hidup saudara. Kalau saudara tambatkan iman saudara, Tuhan akan membuat berhasil yang aku kerjakan ini. Yang aku kerjakan itu Tuhan membuat berhasil, maka terjadilah seperti perkataan saudara. Kalau saudara mengimani anak-anakku berhasil diberkati Tuhan, terjadilah seperti iman saudara. Amin. Kalau saudara katakan Tuhan membuat aku sukses, maka terjadilah saudara sukses. Kalau saudara mengimani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakitku sembuh, maka terjadilah dalam kehidupan saudara kesembuhan itu. Amin. Jadi orang benar itu hidup karena iman. Iman yang diimani adalah yang maha kuasa, Tuhan yang maha esa, yang saudara imani. Kalau saudara yakin di dalam nama Yesus Kristus
aku usir setan ini pergi. Setan akan pergi karena Tuhan memberikan kuasa. Kalau saudara ada rasa getar, ketakutan, jangan biarkan rasa takut itu bercokol di benak, di hati saudara. Saudara katakan, di dalam nama Yesus Kristus, setan iblisnya kau tinggalkan benak pikiranku. Kalau ada pikiran-pikiran kotor, perkataan-perkataan kotor, itu pun benih dari setan, saudara usir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkataan kotor, pikiran-pikiran kotor keluar dari tubuh jiroku, dari pikiranku, maka yang kotor-kotor akan pergi. Amin. Jadi sesuai dengan iman saudara. Kalau saudara mendengar firman dalam Markus tadi, kamu akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bukan tangan saudara yang sakti, tetapi yang memerintah itu yang akan menyembuhkan. Saudara menjadi perantara, tangannya Tuhan menumpang tangan atas orang sakit itu. Kalau saudara katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit sembuh, maka orang itu pun sembuh. Haleluya. Ini dengan iman. Iman mengimani Dia yang Maha Kuasa yang menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh, 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 sembuh. Jadi kalau saudara mendoakan orang sakit, jangan cuma di saat di mimbar seperti ini, tetapi di saat saudara berdoa pribadi, saudara juga mendoakan seperti yang saya lakukan. Kalau saya di mimbar ini berdoa untuk orang-orang sakit, entah siapapun mereka umatnya Tuhan, saya tidak pandang agama apapun mereka, saya doakan supaya mereka mengalami kesembuhan. Tetapi secara khusus juga saya mendoakan anak-anak Tuhan yang minta didoakan. Di saat saya berdoa sendiri, baik mereka yang mengikuti ibadah penyembahan maupun ibadah pelita mas seperti ini, saya selalu berdoa. Kapanpun mereka mengikuti, memperhatikan firman Tuhan, mengikuti penyembahan, apapun pergumulan mereka, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Sekali lagi saya berdoa. Setiap saya berdoa, bahkan tim dalam doa ini, mereka berdoa untuk saudara-saudara semua yang mengikuti melalui tayangan YouTube. Dimanapun saudara berada, tangan Tuhan menjangkau, tangan Tuhan ada di antara saudara. Tuhan menyertai saudara. Seperti Markus pasal yang ke-16 tadi ayat 20. Allah turut bekerja. Allah hadir dalam hidup rumah tangga saudara. Kalau saya mengimani Allah hadir di tengah-tengah keluarga saudara, Allah hadir di sana. Saudara mengalami pergumulan berat, pertolongan Tuhan turun, Dia akan turun menolong saudara. Karena itu yang saya imani. Abraham bisa berhasil karena Tuhan yang membuat berhasil. Mengapa Abraham berhasil? Abraham selalu yakin dengan firman yang dia terima, bahwa Tuhan akan membuat Abraham berhasil, dan bahwa Tuhan akan membuat Abraham itu menjadi berkat. Kemanapun Abraham itu pergi, akan menjadi berkat. Itu Abraham imani. Tetapi sebaliknya, siapapun yang memusuhi Abraham, Allah juga akan memusuhi musuhnya Abraham itu. Jadi Abraham itu hidup karena iman, melakukan perintah-perintah yang diimani. Yang Maha Kuasa Tuhan Yesus Kristus, sekarang namanya Dia. Amin. Jadi hiduplah dalam kebenaran firman. Imani itu. Kapanpun saudara berdoa, kapanpun saudara menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Kalau saudara mengimani Tuhan, kok ada di sini. Tuhan engkau ada menyertai anakku, cucuku, buyutku, dimanapun dia berada. Apalagi kalau saudara mengerti anakku sedang di mana, saudara tuju ke sana. Lebih jelas.
Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang menjadi milik Allah itu diberi kuasa untuk mengusir setan. Kita baca sekarang dalam 1 Korintus pasal 15 50 mulai. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-50 mulai. Begini bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ya terus, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Saudara, ini ayat 51. Rasul Paulus mengatakan kepada kita sekarang ada suatu rahasia. Kita semua tidak akan mati. Haleluya. Kita semua tidak akan mati, tapi akan diubah. Berarti ada yang mati dan ada yang tidak mati sampai kedatangan Tuhan. Lanjutnya ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Nah, saudara, di sini ayat ini menjelaskan dalam sekejap mata, pada waktu nafiri yang terakhir, nafiri yang ketujuh, itu orang-orang mati akan dibangkitkan, yang masih hidup akan diubah. Ya, ini firman akan digenapi. Sekarang kita akan membaca. Ini ayat-ayat sangat istimewa. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan saudara, yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi kalau kita perhatikan firman ini, kita perlu mengenakan pakaian yang tidak bisa binasa. Selagi kita hidup, hendaklah pakaian dalam alam dimensi roh itu kita pakai. Pengurapan Roh Kudus mengurapi jiwa dan roh kita. Itu yang tidak bisa mati, yang bisa melawan kuasa maut dengan kuasa darah Yesus Kristus. Jadi sekali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ada rasa khawatir, cemas menghadapi hari-hari esok, dikatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pikiran-pikiran cemas, ragu-ragu, khawatir, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyah dari tubuh jiwaku. Jadi dinyahkan, dibersihkan dari benak hati jiwa roh kita. Amin. Kalau saudara membiarkan pikiran, perasaan yang cemas, saudara gampang meriang, panas dingin. Tetapi kalau pikiran hati saudara, perasaan saudara fokus kepada Kristus, Dia yang mengalahkan kuasa maut. Saudara perkatakan ini, bahwa perkataan orang yang hidup dalam hidup baru itu disertai kuasa untuk mengusir setan-setan
Dan orang yang hidup dalam hidup baru itu disertai oleh Allah. Allah turut bekerja dalam segala langkah saudara, dalam segala pekerjaan saudara. Kalau ini saudara imani, hal itu akan terjadi dalam hidup saudara, dalam pekerjaan saudara. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara disertai Tuhan. Haleluya. Oh saudara, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang memberi kemenangan itu Dia Allah Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi dalam persekutuan dengan Tuhan itu jerih payahmu, jerih payah kita tidak sia-sia. Semuanya tertulis, ditulis oleh para malaikat, sehingga kelak di saat 2 Korintus pasal 5 ayat 10, pengadilan kursi Kristus dibuka di sana, saudara mendapatkan kemuliaan, mendapatkan mahkota di sana. Nah saudara, kita akan baca kembali ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ini kapan terjadi? Kita akan membaca di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 6. Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Terima kasih saudara. Orang yang hidup dalam hidup baru disertai kuasa Allah, dan orang itu pertama-tama memiliki tugas untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga, disertai dengan tanda-tanda ajaib. Allah turut bekerja di dalamnya. Tetapi pada akhir zaman ini, Dia memiliki tugas untuk pembangunan kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa. Kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa itu, gereja yang berhasil, orang-orang kudus yang berhasil bersatu dalam kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa, itu mendapatkan suatu rahmat yang besar. Pertama, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Gereja itu diangkat
seorang perempuan ini bicara gereja, berselubungkan matahari, pakaian dari matahari. Ini merupakan suatu keajaiban yang besar. Selubung matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Jadi rembulan menjadi alas kakinya. Rembulan berbicara pengorbanan di atas bukit Golgota, pengorbanan Yesus Kristus. Sementara matahari yang menjadi jubahnya, pakaiannya, itu berbicara kasih Allah Bapa. Hidup gereja itu juga dianugerahi mahkota 12 bintang. 12 bintang berbicara Roh Kudus yang menguasai benak pikirannya, perasaannya dikuasai oleh Roh Kudus. Pikirannya bersekutu dengan Roh Kudus. Dan akhirnya perempuan yang bersatu, gereja yang bersatu itu, di situ ada ancaman naga. Tetapi kekuatan perempuan itu, dia meminjakkan kakinya di atas kekuatan darah Yesus Kristus. Dan perempuan itu tetap dilingkupi kasih Allah Bapa. Dan Roh Kudus memimpin hidupnya. Sehingga sekalipun naga itu meraung memerkam apa yang akan dilahirkan, perempuan itu mengeluh, berteriak kepada Bapa surgawi. Perempuan itu berhasil melahirkan anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu dirampas, dibawa lari ke tahta Allah, didudukkan di sana. Setelah itu ayat 6 dan disambung ayat 14. Ayat 6 ini, perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Dua sayap burung nasar itu berbicara pengajaran firman Allah, juga berbicara kuasa urapan Roh Kudus. Dia membawa terbang ke sana, terus di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Terus, tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah saudara, perempuan, ibu yang melahirkan tadi, itu gereja, organisme tubuh Kristus yang esa, itu dari berbagai organisasi, oknumnya, individunya yang mau menyatu menghargai korban Kristus, yang mau menghargai kasih Allah Bapa dan mau dipimpin Roh Kudus. Dia dibawa lari ke padang gurun, disediakan suatu tempat di sana. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. 3,5 tahun. Itu terpelihara di sana. Setelah itu naga itu mengejar. Telah mengejar, tidak bisa lagi. Naga itu menyemburkan air sebesar sungai. Bumi menolong perempuan itu.
menelan sungai itu. Akhirnya naga itu memerangi orang-orang yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ini baru muncul antikris. Setelah gereja Tuhan yang kudus itu diungsikan di padang gurun, di sana 3,5 tahun dia ada, dipelihara oleh Allah. Muncullah antikris. Tetapi yang mau menghargai korban Kristus, yang mau hidup dalam kasih Allah Bapa, dipimpin Roh Kudus, tidak bisa disentuh antikris. Amin. Saudara, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 52, di saat sangkakala Allah yang terakhir berbunyi, orang-orang yang mati dalam Kristus bangkit, yang masih hidup diubah. Itu yang diubah orang-orang yang ada di padang pengungsian. Amin. Yang mati bangkit itu yang mati di dalam Kristus. Haleluya. Saudara percaya firman ini? Sekalipun saudara tidak percaya, firman ini akan terjadi. Tetapi saya berharap saudara percaya firman ini, supaya saudara dilindungi Tuhan, dipelihara Tuhan, disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Amin. Nah saudara, semua firman garis besar yang saya sampaikan ini akan terjadi. Mari kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 16 bagian C katakan, telah dimeterai dengan Roh Kudus. Roh Kudus menjamin, bagian C itu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 8. Ini ayat supaya dibaca. Silakan. Lalu aku mendengar suatu suara himpunan. Maaf, saya ulangi. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilo-kiloan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi perbuatan-perbuatan orang yang sudah menjadi ciptaan baru tadi nanti akan menjadi pakaian lenan halus, putih bersih berkilo-kiloan. Sebab itu kalau mau berbuat, melakukan kebenaran firman, betul-betul harus tulus, ikhlas. Nah, ini untuk memuliakan, mengagungkan Dia. Jadi memuliakan Dia, menyembah Tuhan bagaimana? Kerajaan surga menyembah Tuhan itu haleluya, terpujilah Tuhan, Engkau yang Maha Kuasa. Nah kalau kita haleluya, Engkau yang Maha Baik, Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang senantiasa menyertai kami. Ini kan pujian dari hati kita. Nah saudara, setelah orang yang mati dibangkitkan, yang masih hidup diubah tadi, ini masuk pesta kawin anak domba. Disitulah untuk memuji,
memuliakan nama Bapa surgawi. Sekarang di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-7, firman mengatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku datang ke sana untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadaku. Jadi tema yang mengatakan untuk mendapatkan tiket itu bagaimana? Percaya di dalam nama Yesus Kristus. Setelah percaya, mendapatkan kekuatan yang sedemikian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara jangan gelisah, percayalah semua firman ini akan digenapi. Amin. Semua yang tertulis di dalam kitab suci ini akan digenapi. Manusia tidak bisa mengagalkan. Makhluk apapun tidak bisa mengagalkan yang sudah ditulis lewat orang-orang kudus yang dikuasai oleh Roh Kudus itu. Ini firman akan digenapi. Siapapun manusia itu tidak akan bisa mengagalkan semua rencana Allah. Perhatikan firman Allah ini, tanamkan dalam hati. Imani, Tuhan menyertai hidupku. Tuhan turut bekerja dalam hidupku. Tuhan ada di dalam keluargaku. Itu iman. Haleluya. Kita akan renungkan firman ini dan kita akan menerima perjamuan suci. Buat firman-Mu, tiket untuk masuk surga. Tiketnya adalah pribadi-Mu sendiri, Tuhan, yang bisa membawa manusia masuk surga. Hanya Engkau sendiri, Tuhan yang Maha Esa, yang telah menjadi manusia, manusia milik Tuhan. Didatangi mereka menolak, tetapi orang-orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, untuk mendapatkan penebusan dari dosa-dosanya dan menjadi ciptaan baru. Setelah hidup dalam hidup yang baru disertai kuasa Allah. Bapa, terima kasih. Kau belum cukup sampai di situ, Tuhan. Kau membimbing, memberi kuasa untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Engkau turut bekerja. Engkau menyertai. Dan tugas yang terakhir Kau anugerahkan untuk pembentukan kesatuan organisme tubuh Kristus yang besar. Ya Syik Kira nama Santaka. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu. Sertai anak-anak-Mu yang telah mendengar firman ini. Kapanpun mereka memperhatikan firman ini, penyertaan-Mu menyertai mereka, baik melalui tayangan YouTube, melalui rekaman-rekaman video. Kapanpun mereka memperhatikan pengajaran firman ini, Bapa yang di surga menyertai mereka. Engkau turut bekerja dalam hidup mereka, dalam pergumulan mereka. Engkau menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Engkau membuat berhasil segala pekerjaan tangan mereka. Rumah tangga mereka, pranikah, anak-anak, pemuda-pemudi yang membangun pranikah dibuat berhasil sampai masuk nikah kudus. Anak-anak kecil, bahkan anak yang dalam kandungan, anak-anak balita, anak remaja, pemuda-pemudi,
kaum bapak, ibu, kakek, nenek, dilawat oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa bilur-bilur yang berdarah, segala sakit penyakit mereka disembuhkan. Penyakit apapun maupun yang terpapar COVID-19, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Engkau memberkati perjamuan kudus ini dengan kuasa kematian dan kebangkitan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus menyatu dalam perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon berkat-berkat. Amin. Terima kasih buat kuasa kematian dan kebangkitan. Terima kasih buat Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarkan firman. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum dengan penuh keyakinan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga, buat anugerah-Mu, buat seluruh rakyat Banjarnegara, Jawa Tengah, Kecamatan Purwonegoro, Desa Purwonegara ini, diberkati Tuhan, dilimpahi kasih dan rahmat Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh persembahan-persembahan kami, persembahan ucapan syukur, persembahan buah sulung, persembahan 1/10, persembahan untuk pembangunan. Kami ucapkan kepada, berkati anak-anak-Mu yang telah berkorban dimanapun mereka berada, dan mereka menyalurkan dana mereka untuk pekerjaan di sini. Berkati mereka 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, seperti yang Bapa janjikan. Terima kasih Bapa dalam surga. Segala puji, hormat, syukur bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat, anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dilimpahkan dalam kehidupan kita sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para malaikat-Nya senantiasa menyertai saudara, menjaga di setiap langkah perjalanan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon berkat-berkat. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita semua.